Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas sampai sejauh ini. Sholawat serta salam kita curahkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya, pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kultum dengan tema ikhlas. Saudara-saudaraku sekalian, bicara mengenai ikhlas, kata ikhlas itu sangat sering kita dengar, dan ikhlas itu perkara yang sangat penting bagi setiap muslim. Mengapa kok ikhlas itu penting? Karena dengan ikhlas saja ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala. Dan jika sebaliknya, apabila ibadah kita tidak disertai dengan ikhlas, maka akan sia-sia. Sia-sia di sini artinya tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun, bahkan bisa mendatangkan dosa. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudara sekalian, bahwa ikhlas itu kan melakukan, berbuat sesuatu dengan niat beribadah kepada Allah, dengan harapan kebaikan dari Allah, pahala dari Allah. Tetapi jika kita beribadah dengan mengharap selain Allah, misal karena ingin mendapat pujian dari seseorang, dari masyarakat, maka ini sudah termasuk riya. Dan riya merupakan perbuatan yang mendatangkan dosa. Seperti tadi, jika ibadah kita lakukan tanpa disertai dengan ikhlas, maka kita tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala, bahkan bisa mendapatkan dosa. Saudara-saudara sekalian, di situ kita bisa melihat hanya dengan salah niat saja perbuatan ibadah yang seharusnya mendatangkan pahala bisa mendatangkan dosa. Jadi berhati-hatilah kalian dalam niat kalian dan juga saya tentunya sebelum atau sesudah melakukan sesuatu kebaikan atau ibadah. Jadi di sini kita harus berhati-hati dalam niat di dalam hati kita. Saudara sekalian, pernah ada seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak. Ia mengatakan, betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyaknya ibadah yang besar menjadi rusak karena jeleknya atau rusaknya niat. Nah, maksud dari perkataan ini, kalimat ini, amalan yang ringan seperti halnya menyingkirkan kayu atau batu di tengah jalan dengan pikiran, wah ini kayu kalau gak disingkirkan bisa-bisa menghalangi seseorang yang lewat. Apalagi kalau yang lewat orang yang sering telat untuk berangkat sekolah atau ke kantor, kasihan dia. Nah, maka di situ kita juga memikirkan kebaikan juga. Kita di situ memikirkan kebaikan serta keselamatan orang lain. Jika itu serta dengan didasari niat ikhlas, mengharapkan pahala kebaikan dari Allah,
maka amalan ringan tersebut akan mendapatkan nilai yang besar, nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu merupakan arti dari kalimat yang pertama. Dan pada kalimat yang kedua yang dikatakan Ibnul Mubarak, yaitu dan betapa banyaknya ibadah yang besar menjadi rusak karena jeleknya niat. Itu maksudnya banyak amalan-amalan yang besar seperti pada suatu seperti ibadah haji, tetapi dengan niat agar dipanggil Pak Haji. Nah, misal pada suatu acara nih, di saat sambutan MC membaca yang terhormat Bapak Sutisno. Nah, Bapak Sutisno itu sudah haji. Terus Bapak Sutisno itu mendengar, langsung bilang stop. Nah, terus mendekat ke MC. MC itu bingung, lalu tanya, maaf ada apa ya Pak? Terus Bapak Sutisno itu menjawab, aku ini sudah haji, masa gelar haji saya nggak dibaca, harusnya kan yang terhormat Bapak Haji Sutisno dong. Nah, di situ MC, di hati MC pun berkata, ya ini haji kemenyek, gagal haji mabrur, Haji Muhyiddin ini. Nah, itu sudah termasuk amalan yang besar yang rusak, dan amalan itu jelas tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang masyarakat sekitar pun akan tahu kalau dia haji hanya untuk mendapatkan gelar saja. Semoga kita termasuk golongan orang muslim yang ikhlas dalam melakukan sesuatu, dan bukan golongan orang yang ria yang melakukan sesuatu demi mendapatkan banyak pujian dari orang-orang. Jadi cukup sekian materi kultum yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.